Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ola rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Torekot yang kami banggakan, yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini acara Bincang Torekot bisa kembali hadir dan tayang setelah jeda beberapa pekan dikarenakan kesibukan masing-masing, dan alhamdulillah dengan takdir Allah kita bisa tayang kembali. Tentunya hal ini adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semuanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada kita semuanya umatnya. Semoga kita bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kelak di yaumil akhirah kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliaunya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sobat Bincang Torekot, pada kesempatan kali ini Bincang Torekot atau ngobrol bareng Torekoh Satoriyah Indonesia, salam satu nafas, akan mengangkat tema seorang tokoh sufi besar pada abad 13, yaitu Syekh Najmuddin Al-Kubro. Tentunya kita nanti akan membahas tentang biografi Syekh Najmuddin Al-Kubro ini, bagaimana karyanya dan bagaimana embrio-embrionya yang sekarang itu masih bisa kita lihat, atau ajaran-ajarannya sekarang itu yang masih bisa kita rasakan di Nusantara ini, khususnya pada dunia tasawuf. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir di samping saya seorang tokoh sufi pada zaman sekarang yang menurut saya beliau juga seorang yang kapabel sekali, seorang sejarawan, seorang pengajar, dan saya sangat yakin pada kesempatan kali ini beliau akan memberikan ilmu-ilmunya secara lengkap dan utuh tentang tokoh Syekh Najmuddin Al-Kubro ini. Tidak panjang lebar, langsung saya sapa pada beliaunya, Kiai Hasyib Rosadi, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pripun kabar? Berlebihan sekali. Bukan berlebihan, tapi itu kenyataannya, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Faruk. Saya ketika sudah ketemu jenengan jadi semakin sehat ya. Alhamdulillah. Bersemangat. Seperti obat gitu ya. Iya, kayak budrek. Ya Allah, ya. Sibuk apa sama Pak Sib? Ya biasa aja Biasa ngajar aja. kita. Ngurusi umat ya. Bos. Umat yang dari Ngeri A banget. sampai B itu, Pak. Alhamdulillah. Z ya. Beliau bisa menyisihkan sedikit waktunya ke sini, sudah sebuah kehormatan besar bagi acara ini. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dan ini saya ucapkan terima kasih Pak Sib atas kehadirannya. Sami-sami. Semoga nanti dalam tema kali ini kita semuanya bisa mendapat ilmu yang bisa kita menjadi wawasan kita semuanya. Wawasan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, ini nanti kita akan membahas Syekh Najmuddin Al-Kubro. Syekh Najmuddin Al-Kubro, betul. Untuk yang pertama langsung saja, nama Syekh Najmuddin Al-Kubro ini tentunya bagi saya pribadi, orang awam ini, yang paling membuat saya familiar adalah kata-kata kubro di bawah, Kubro, di ya. belakangnya itu. Iya, Kubro, betul. Iya. Lalu kemudian saya hubungkan dengan nama seorang tokoh yang sangat familiar juga di Nusantara ini, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro. Untuk lengkapnya nanti bagaimana hubungannya, tapi yang pertama saya ingin bertanya, sebenarnya Syekh Najmuddin Al-Kubro ini
Siapa? Oke. Terima kasih Pak Faruk. Saya langsung ya. Monggo. waktu dan Kita tempat. bukan ilmu ya. Ini adalah ngobrol bareng itu kan wawasan ya yang penting. Kenapa kita harus membahas Syekh Najimuddin Al-Kubro ini yang paling perlu kita garis bawahi. Syekh Najimuddin Al-Kubro itu adalah seorang tokoh sufi besar yang tidak banyak dibahas ya. Walaupun namanya mungkin familiar. Beliau hidup pada kelahiran tahun 1145 itu. Itu di daerah Uzbekistan ya. Sekarang wilayah Uzbekistan, Khwarizm. Kalau dalam bahasa kota namanya itu Khiwak atau sekarang mungkin Hifa atau bagaimana. Saya kurang bisa menyebutkan secara tepat ya. Asia Tengah. Ya. Asia Tengah. Iya. Kemudian wafatnya itu tahun 1220-an. Jadi itu kan kalau kita bisa mengambil abadnya abad 12 ya. 12 ya. Iya, abad 12. Nah, ya. apa posisi beliau yang paling penting? Ini karena dalam beberapa literatur Satariyah sendiri, karena kita Torika Satoriyah Indonesia itu ya, Torika Satoriyah itu banyak mengutip dari Syekh Najimuddin. Bahkan kata-kata asyator itu itu sangat eksplisit mengambil dari kata-kata Syekh Najimuddin sendiri. Kata asyator itu? Iya. Syekh Najimuddin Al-Kubro itu adalah seorang wali, seorang sufi yang murid dari Syekh Ammar Al-Badlisi. Nah, Syekh Ammar Al-Badlisi ini adalah murid dari Syekh Suhrawardi. Syekh Suhrawardi. Ya, Syekh Suhrawardi itu Baghdad. Ini kan sufi-sufi pertama, pendiri tarekat pertama itu. Suhrawardi Al-Baghdadi itu kan sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Ya. Nah, beliau Syekh Najimuddin Al-Kubro mempunyai gelar Abul Jannab. Abul Jannab. Kemudian juga nama Al-Kubro di belakangnya itu nama aslinya kan Ahmad bin Umar. Ahmad bin Umar. Seorang penduduk asli Uzbek ya. Khwarizm itu. Lalu bagaimana namanya itu bisa menjadi Najimuddin Al-Kubro? Najimuddin adalah nama kunyah, nama gelar ya. Jadi julukan apa? Julukan. Najem bintang agama. Bintangnya seorang agama. Yang bersinar dalam agama. Biasa wajar sekali para tokoh atau para ulama itu mempunyai nama-nama gelar. Syihabuddin, Najimuddin, Muhyiddin. Dan itu sangat lumrah dan wajar ya. Sangat wajar sekali. Bahkan mereka dikenal nama gelar gelarnya akhirnya, itu. Nama gelar. Bahkan nama aslinya tenggelam. ya. Begitu. Nah, beliau belajar pertama adalah belajar tentang hadis. Maka disebut al-muhaddits, seorang ahli hadis. Beliau juga ahli hadis ya. Ahli hadis, kemudian belajar fikih juga. Bahkan fikih beliau adalah kebetulan sama dengan orang-orang Indonesia, fikih Syafi'i ya. Maka Syafi'i madhabnya. Dan terakhir kali ketika akhirnya dalam posisi kejenuhan mungkin atau puncak dalam pembelajaran beliau dalam fikih, dalam hadis itu akhirnya beliau masuk ke dunia tasawuf. Dalam satu referensi guru pertamanya Syekh Rujbihan, tapi saya akan mengambil dulu dari Syekh Ismail Al-Qasri dan Syekh Ammar Al-Badlisi ini. Guru pertama itu Syekh Ismail Al-Qasri ya. Syekh Ismail Al-Qasri. Guru tasawufnya. Sufi pertama tasawufnya. Dalam bahasa tarekat yang pertama kali memberikan khirqah itu. Khirqah itu adalah tanda seorang masuk dunia tarekat ya. Semacam tanda ya. Iya, jadi bisa berupa serban atau apa ya itu. Khirqah namanya. Itu adalah Syekh Ismail Al-Qasri. Nah, ketika beliau belajar di bawah bimbingan Syekh Ismail Al-Qasri ini, beliau merasa bahwa satu saat merasa bahwa ilmunya lebih tinggi daripada gurunya ini. Ilmu rohaninya. Seperti itu ya. Wah, guru saya mungkin malah
di bawah saya jangan-jangan. Sampai mikir begitu. Dia mengalami banyak proses rohani sampai merasa seperti itu. Letupan-letupan dari dalamnya itu sampai. Dan gurunya mengetahui itu. Tertangkap oleh gurunya. Iya, padahal seorang itu guru adalah ya semacam enggak diceritakan kan. Iya. Itu. Maka seorang guru memang begitu menangkap tanda itu tanpa harus dikatakan. Bisa mendengar bagaimana rohani muridnya ya. Syekh Ismail akhirnya menyuruh Najmuddin Al-Kubro muda ini pergi belajar kepada Syekh Ammar Al-Badlisi. Ammar Al-Badlisi. Syekh Ammar Al-Badlisi adalah seorang yang pendidik sufi dengan berbagai ritual-ritual seperti kholwat dan sebagainya, ritual berat, riyadhah yang sangat ketat, laku istilahnya. Laku yang ketat gitu. Ketika masuk di Syekh Ammar Al-Badlisi, dia mengikuti begitu. Lama-lama merasa begitu juga. Gitu. Merasa bahwa dia lebih dari gurunya. Bisa melampaui gurunya. Gitu. Syekh Ammar tahu itu. Dia akhirnya bilang begini, kamu kembali Syekh Ismail Al-Qasri, ilmu saya sudah habis. Kata gitu. Padahal Ismail Al-Qasri tadi sudah merasa seperti itu juga. Dia bingung juga, wah saya disuruh kembali. Gitu. Mungkin juga merasa, wah ada sesuatu ini. Ketika kembali Syekh Ismail Al-Qasri, guru pertamanya bilang begini, kamu nanti akan mendapatkan guru yang dari guru tersebut kamu mendapatkan tamparan makrifat. Tamparan makrifat. Wah, bagaimana itu? Tamparan makrifat atau tamparan pencerahan ya. Akhirnya oleh Syekh Ismail Al-Qasri itu direkomendasikan untuk berguru ke Syekh Rusbihan Al-Bakli. Syekh Rusbihan Al-Bakli. Syekh Rusbihan ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di zamannya ya. Terkenal di zamannya dan polanya berbeda dengan sufi-sufi yang lain itu. Karena beliau lebih seperti kondisinya selalu dalam kondisi ekstase. Ekstase itu apa? Kayak mabuk Tuhan begitu. Sakau itu. Iya. Dan beliau mufasir. Penulis seorang tafsir. Ahli hadis. Nah, rata-rata saya garis bawahi bahwa seorang sufi itu memang pondasi awalnya mereka itu memang ahli di bidang syariat ya. Ahli di bidang syariat karena ini kan posisi setelah Imam Junaid Al-Baghdadi itu lebih kuat ke syariat, lebih kuat. Syariat ya. Mengalami kementokan di syariat akhirnya ya memang harus naik ke tasawuf gitu ya. Betul. Nah, terus gimana? Cerita berkembang ketika ketemu pertama kepada Syekh Rusbihan Al-Bakli. Ya. Ketika itu adalah sore hari, Syekh Rusbihan sedang mengambil wudhu di luar pondoknya, asrama pesantrennya. Nah, ketika itu posisi air sedikit, air wudhunya itu di wadah yang sedikit dan Syekh Rusbihan menciduk biasa saja seperti ini dan mungkin tetesan airnya juga masuk ke situ. Nah, langsung. Bagi seorang ahli fikih dan ini Syekh Najmuddin memandang, wah ini belum apa-apa ini fikih. Ini ilmu fikih saja belum tahu ini Syekh Rusbihan ini. Dia merasa langsung underestimate sama gurunya ini. Wah, langsung saja skeptis, belum langsung sempurna gitu ya. Ini gimana saya disuruh berguru sama orang yang gak ahli syariat ini. Kan begitu ya? Iya. Begitu perasaan Syekh Rusbihan, Syekh Najmuddin berkata dalam hatinya seperti itu, Syekh Rusbihan sekonyong-konyong melemparkan wadah berisi air wudhu tadi ke muka. Wow. Syekh Najmuddin di sampingnya itu. Dan mengenai mukanya secara nyata langsung terlempar dengan air yang ada dalam wadah wudhu itu. Najmuddin sangat kaget sekali dan pingsan. Sampai pingsan. Karena padahal itu belum diungkapkan ya. Iya kan perasaan saja. Nggak mungkin lah kalau mengungkapkan nggak mungkin. Masa kan? Kaget sekali karena dia merasa itu tamparan pertama. Tadi ya. Pingsan dia itu dia bermimpi. Dalam pingsannya yang dalam mimpinya Najmuddin itu dia bermimpi kiamat terjadi dan semua orang berlarian mencari semacam tiang yang menjadi penyangga dunia itu. Tiang-tiang yang menjadi penyangga dunia dan di situ adalah para tokoh sufi.
yang menjadi tiang penyangga dunia yang mereka minta selamat atau syafaat ya dari Gandol Gandol kalau bahasa Jawa itu. Dan di situ yang ada hanya satu orang, Rusbihan Al-Bakli itu. Sang guru tadi. Sang guru tadi. Dan begitu Najmuddin berlari juga ingin mencari perlindungan ke Syekh Rusbihan tadi. Posisi kiamat seperti itu, Syekh Rusbihan langsung menghentikannya. Dan sebelum itu berkata begini Rusbihan, setelah ini engkau harus berhusnudon atau hati-hati pikiran hatimu terhadap para kaum kita seperti ini. Dan ditampar. Tamparan itu mengenai tengkuknya dan Rusbihan pun bangun dari pingsannya. Najmuddinnya bangun. Najmuddin bangun dari pingsannya. Ketika terbangun dari pingsannya. Padahal dia mendapat tamparannya dalam mimpi ya. Dalam mimpi. Ketika dia bangun posisi sudah di dalam ruangan khonqoh atau zawiyah dari Syekh Rusbihan atau pesantren. Itu sudah di dalam ruangan. Ya mungkin digotong ke dalam sama murid-murid. Ya. Nah, ketika itu Syekh Rusbihan sedang melaksanakan sholat berjamaah dengan para santri. Syekh Rusbihan akhirnya mungkin tertatih-tatih mengikuti jamaah itu, selesai sholat beliau dipanggil oleh Syekh Rusbihan secara nyata, kesini kamu. Dan persis kata-kata Syekh Rusbihan dalam mimpi tadi, setelah ini kamu jangan sampai berprasangka seperti itu terhadap para lelaki, para orang-orang seperti kami. Dan ditampar sekali lagi dalam dunia nyata. Dalam nyata. Bagaimana rasanya itu? Jadi, di alam mimpi double. Ditampar, di nyata ditampar. Ini adalah satu kebangkitan pencerahan atau namanya titik balik dari kehidupan seorang Najmuddin Al-Kubro ini ya. Kemudian beliau menekuni pendidikan di bawah Syekh Rusbihan ini sampai masanya beliau untuk pulang. Akhirnya seperti itu. Dia menghentikan batin-batinnya yang jelas otomatis karena tamparan makrifat tamparan sang guru, tamparan kesadaran. Ya. Sekali-kali kita harus ditampar ya. Enggak, jangan sampai. Cukup mendengar cerita saja ya. Ini cerita ini juga tamparan buat saya. Ya. Nah, kemudian ketika beliau oleh Syekh Rusbihan disuruh pulang, dia juga akhirnya ketemu sama guru-gurunya, Syekh Ammar Al-Badlisi. Para beliau itu juga akhirnya mengakui dan menginisiasi bahwa Syekh Najmuddin ini menjadi seorang guru, pengganti dari para beliau itu. Nah, setelah pulangnya kan disuruh ke Khwarizm, kembali ke Uzbek tadi, ke tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya di Khaiwak itu. Dan beliau menjadi seorang tokoh besar dan berduyun-duyunlah para murid datang untuk mengambil ilmu dari beliau, mulai dari ilmu fikih, hadis. Tetapi yang beliau tekankan dari semua ilmu itu setelah itu adalah ilmu tasawuf. Justru ke tasawufnya. Iya. Laku tasawuf pasti. Ya. Sebelum langkah ke pertanyaan selanjutnya, monggo ini unjukan kopi. Siap. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi dari mana ini? Bismillah. Dari Mbak Lili ini gimana? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Sudah cukup piar. Baik, untuk selanjutnya tadi kita sampai pada Rusbihan yang sudah menjadi seorang tokoh besar. Najmuddin. Najmuddin sudah menjadi tokoh besar di mana orang pada berduyun-duyun menimba ilmu darinya. Ya. Nah, lalu secara genetikal ajarannya itu dari seorang Najmuddin Al-Kubro itu seperti apa? Ya. Oke. Baik. Syekh Najmuddin itu kita hanya bisa mengetahui ajaran-ajaran beliau dari karya dan karya murid-muridnya. Iya. Karya beliau sendiri, dia punya tafsir, ada 9 jilid ya. Tafsir Quran. Tetapi tafsir Quran itu memang ditulis beliau dan kemudian diteruskan oleh muridnya. Ada muridnya itu namanya Najmuddin Dayat. Itu juga
penulis penerus dari Syekh Najmuddin Al-Kubro dan 2 orang dan 1 temannya lagi. Kemudian ada kitab Fawaihul Jamal. Fawaihul Jamal. Itu agak lumayan lengkap yang menjelaskan tentang cara-cara menghadap Tuhan gitu. Iya. Menarik sekali. Jadi di situ ada proses cara-cara menghadap. Iya. Jadi etape atau tahapan-tahapan menuju Tuhan dengan berbagai tata cara zikir tentunya. Ada zikir itu yang menarik di situ, beliau menjelaskan tentang bagaimana wujud ini terdiri dari 4 unsur yang pertama. Wujud manusia. Iya, wujud. Wujud itu bukan hanya manusia ya. Alam keberadaan ini materi lah. Materi alam material ini ya. Itu adalah satu tutup terbesar antara manusia dengan Tuhan. Hijab materi. Iya. Dan materi itu ada 4 unsurnya. Air, tanah, udara, dan api. Dijelaskan air, sekali. Tanah, udara, dan api. Iya. Itu adalah unsur pembentuk material yang ada sekarang termasuk ini. dalam diri manusia. Dalam diri manusia. Dan beliau juga menjelaskan tentang bagaimana tentang mimpi. Mimpi. Ya, mimpi seorang salik. Dan apa yang dialami seorang salik ketika melihat cahaya-cahaya. Dan apa yang dialami seorang salik ketika melihat suara, mendengar suara-suara. Itu dalam mimpi ya? Ya, bukan bisa dalam mimpi atau dalam khalwatnya. Dalam khalwatnya. Dalam proses lakunya, lelaku tarekatnya itu. Dan tata cara zikir jelas juga di situ, yaitu zikir la ilaha illallah itu. Beliau lebih menekankan zikir secara keras. Secara keras. Iya, la ilaha illallah dengan keras. Nanti pada tahapannya sampai tahapan sama juga di situ dijelaskan tentang 10. Ada selain Fawaihul Jamal, beliau punya kitab Usulul Ashrah. Usulul Ashrah. 10 pokok dalam tarekat, 10 doktrin tarekat. Nah, ada di situ tobat, sabar, ridho, mahabbah, tawakal gitu. Itu semuanya akhirnya diadopsi langsung di dalam kitab-kitab Thariqah Syatoriyah. 10 ajaran itu. Iya. Termasuk dalam kitab yang kita kaji, Arisal Asyatoriyah itu semuanya mengadopsi dari kitab Usulul Ashrahnya Syekh Najmuddin Al-Kubro. Betul. Kemudian ada kitab At-Thariqu Ilallah. At-Thariqu Ilallah itu menjelaskan bahwa manusia itu ada 3 jalan menuju Tuhan. Walaupun di situ dijelaskan oleh Syekh Najmuddin bahwa jalan menuju Tuhan sejumlah nafas para makhluknya. Tetapi semuanya terdiri dari 3. Semuanya ini terangkum dalam 3 besar. Yang pertama, 1 adalah golongan abror. Orang yang menjalani kebaikan. Sehari-hari tetap bekerja, berzakat, sholat 5 waktu, bersedekah, menghendaki surganya. Dan bagi Syekh Najmuddin itu adalah golongan pertama bagi orang-orang yang menuju Tuhan. Tetapi nun sewu bagi Syekh Najmuddin, orang yang sampai kepada Tuhan dari golongan itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Iya. Dia menuju tapi belum sampai ya. Kemudian yang kedua al-akhyar. Al-akhyar. Al-akhyar itu adalah golongan yang memperbanyak ibadah sunnah lebih banyak lagi dari yang pertama, dengan disertai juga laku-laku membersihkan hati dari tazkiyatun nafs. Itu kan lebih baik lagi, seperti sekarang ini sering digalakkan itu kan. Bagi Syekh Najmuddin itu lebih lumayan, ada lebih banyak peningkatan lah golongan pertama daripada abror tadi. Dari abror. Yang terakhir namanya asyator. Nah, golongan asyator ini adalah orang-orang yang al-munqati'una ilallah, orang yang melepaskan semuanya dan hanya menuju Allah saja. Melepaskan semuanya, totalitas kepada Allah. Melepaskan itu dalam arti melepaskan totalitas menuju Tuhan. Melepaskan nafsunya, melepaskan jeratan-jeratan apapun, materi dan sebagainya. Itu dalam kitab Thariqah At-Thariqu Ilallah itu tadi. Iya.
As-Sattor namanya. Begitu lengkap sekali kita At-Thariq As-Sattor inilah yang orang bisa Menginspirasi, mencapai At-Thariq ilallah As-Sattor ini nanti ada 10 tahapan yang telah disebutkan Usulul Asrar tadi. Oh, saya bisa menangkap Iya. Itu bagaimana asal mula dari kata-kata As-Sattor tadi Iya. memang dari Maka kenapa penjelasan As-Sattor ini akhirnya lebih kuat dari penjelasan Syekh Najmuddin ini mengambilnya. Mengambilnya. Thariqah As-Sattoriyah itu kenapa Syekh Abdullah As-Sattori? Syekh Abdullah As-Sattori kan tahun 1400 berapa gitu. 500-an. Iya. Ya kan berapa ratus tahun setelah Syekh Najmuddin kan. Jadi lebih tua Syekh Lebih Najmuddin tua. gitu. Ya, baik. Kemudian tentang gelarnya Syekh Najmuddin Al-Kubro yaitu Wali Taras Wali Taras. adalah pencetak para sufi ini. Pencetak wali Ya, apakah ada hubungannya dengan karya-karya monumental tadi betul yang menginspirasi banyak tokoh, melahirkan banyak tokoh itu ya? luar biasa. Begini, beliau mendapat gelar Wali Taras ini. Wali Taras itu kan bahasa Persia ini, Bahasa Persia ya? atau bahasa Arabnya Soniul Aulia, pencipta atau pembuat wali, para wali, Cetak lah. produsen wali. Produsen wali. Karena begini, ada dalam satu anekdot ya, bahwa Syekh Najmuddin itu ketika dalam posisi wajib, posisi ekstase, fana begitu, ketika beliau melihat orang yang dia lihat itu pasti jadi wali ini. Subhanallah, seperti Ini itu. persis cerita tentang Syekh Amr Ad-Dabbas, Syekh Hamad Ad-Dabbas. Hamad Ad-Dabbas ini guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan guru dari Syekh Najmuddin, Syekh Suhrawardi tadi. Iya, dua-duanya ini posisi pernah dilihat dalam Hanya posisi dengan melihat ya. Nah, ya, walaupun tarbiyahnya ke Syekh Tarbiyahnya. Hamad Ad-Dabbas ya. Artinya begini, penglihatan seorang guru itu begitu berpengaruhnya sehingga bisa merubah kondisi rohani seseorang. Melampaui apa yang penglihatan kita sebagai manusia ini ya. Seperti halnya kita anak kecil misalnya dilihat oleh orang yang paling kita segani, itu kan kita bisa langsung tertata. Bisa betul. takut atau bisa apa. Tapi ini lebih jauh lagi masuk. bisa merubah satu hal. Itu mungkin bagian dari karomah apa gimana ya? Bagian dari karomah dan pastinya karena spiritual atau rohani yang tinggi. Ya. Ini sangat sebenarnya logis ya, Pak Ya. Faruk. Ketika orang semakin mapan, semakin bercahaya Tertata gitu. secara spiritual. Iya, tentu orang yang melihat saja juga jadi langsung Betul. langsung nyaman. Nyaman, adem, segala masalah hilang. Hutang-hutang pun lupa ya. Lupa, nanti ingat lagi kalau pulang. Setelah tidak melihat, ingat lagi. Iya. Ya. Jadi gelar Wali Taras bagi Syekh Najmuddin itu memang benar ya. Beliau memang betul. pencetak para sufi dengan ajaran-ajaran monumentalnya tadi. Betul sekali. Berapa muridnya itu? Ini Siapa? ternyata ada Berapa Syekh yang Majduddin Al-Baghdadi, ada Syekh Saifuddin Bakharzi, ada namanya Syekh Najmuddin Dayat yang saya ceritakan tadi, ada namanya beberapa. Saya yakin akan bercerita tentang sosok satu dulu karena sangat menarik. Saifuddin Bakharzi ini. Saifuddin Bakharzi salah seorang murid Murid beliau. dari Syekh Najmuddin. Jadi Syekh Najmuddin itu ketika beliau saat menjelang wafatnya itu posisi Khwarizm, kerajaannya Khwarizm itu, wilayah itu saat itu sedang diserbu oleh Genghis Khan. Pasukan Mongol itu. Mongol yang Genghis Khan. Ya. Nah, ketika itulah sebelum penyerbuan itu sampai masuk ke kotanya Syekh Najmuddin itu tadi. Para muridnya dikumpulkan. Kalian semua pulang. Tetapi beliau ternyata mengutus muridnya itu bukan pulang ke rumahnya, tetapi ke tempat-tempat wilayah yang nantinya menjadi satu wilayah berkembangnya agama Islam tanpa terduga. Contohnya mengirim duta-duta ya. Saifuddin Bakharzi ini dikirim ke satu wilayah yang sudah diduduki oleh Mongol.
Menarik sekali. Iya, dikirim ke Genting wilayah sekali. Iya, jadi ibaratnya seperti mengirim orang ke daerah wilayah musuh. Betul. Wah, Saifuddin Bakhorzi dikirim ke situ, ke wilayah Bukhara pertama. dan patuh. Patuh, Dijalankan. iya, dijalankan. Sementara Syekh Najmuddin memutuskan tinggal di kota itu sampai pasukan Tartar masuk dan beliau wafat syahid Wafat syahid bahkan ya. ketika menjaga kota itu. Kota itu subhanallah. Nah, ketika muridnya Saifuddin Bakhorzi ini ke daerah Bukhara ini, sang wali kota namanya Mahmud, saya lupa belakangnya, ini orang Mongol. Orang Mongol itu. Iya. Begitu melihat Saifuddin ini langsung suka gitu. Padahal dia non muslim ya. Langsung karena non Saifuddin Bakhorzi orangnya memang secara fisik itu ganteng ya. Good looking good looking ya. dan berwibawa sekali. Seperti jenengan nih, good looking sekali ya. Insyaallah. Lanjut monggo nggih. Nah, begitu luar biasanya sang tokoh tadi akhirnya masuk Islam di tangan Saifuddin Sang wali Bakhorzi. kota Sang yang wali kota orang ini. Mongol tadi. Iya. Dan ini menyeret akhirnya semua pegawai-pegawai di bawahnya. Akhirnya secara apa namanya? Secara politis kekuatannya menjadi berpengaruh sekali Saifuddin Bakhorzi karena sang penguasa kota itu tunduk. Jadi muridnya. Ini luar biasa. Ini insting dari seorang Najmuddin Al-Kubro ya mungkin ya. Saya melihatnya bukan sekedar insting, tapi memang ini adalah rencana Tuhan yang dilewatkan. Tuhan, yang dilewatkan. Ya. Subhanallah. Nah, dan salah satu dari penguasa Mongol saat itu ingin saking apa namanya, melihat Saifuddin kok bisa berkuasa seperti itu, ingin membunuhnya. Jadi gubernur di atasnya wali kota tadi. Oh, penguasa di atas wali kota yang masuk Islam tadi. Iya. Melihat seorang Saifuddin ini tadi. merusak ini. Bahaya ya, dilihat sebagai ancaman ya mungkin. Dia ditangkap, dirantai begitu, ya, untuk dikirim ke kota ibu kota provinsi ya. Dibawa ke ibu kota provinsi. Ketika di tengah jalan, Saifuddin sudah berkata, tenang saja sama murid-muridnya. Muridnya kan nggak bisa melindunginya karena itu atasannya. Dia bilang, tenang saja. Setelah ini setelah dalam kondisi hina ini aku akan mulia. Tenang saja, aku tetap selamat. Dia berkata begitu. Ternyata benar di tengah jalan gubernur itu mati tanpa sebab. Mungkin kena sakit jantung atau nggak apa. Setelah mati otomatis penggantinya membebaskannya. Dan para pegawai di gubernuran itu akhirnya masuk Islam jadi muridnya. Bahkan yang menarik lagi ada tokoh di atas gubernur itu. Nah, semacam raja, kedudukannya sama dengan Hulagu. Iya, iya. Hulagu itu kan wilayah Baghdad itu. Ini di daerah wilayah Asia Tengah itu penguasa cucu dari Genghis Khan namanya adalah Berke. Berke ini akhirnya tahu Saifuddin ini masuk Islam dia. Subhanallah. Nah, bagaimana? Dalam salah satu analisa ini, ketika Hulagu ingin berencana setelah menaklukkan Baghdad itu berencana pengen menaklukkan Mekah Madinah, menghancurkan. Invasi ke Mekah Madinah. Iya, mau menginvasi, yang mencegah adalah Berke ini. Karena kekuatan Berke seimbang dengan Hulagu. Seimbang, karena posisinya dia menguasai sama. 100.000 pasukan. Berke ini. Dan ini lagi-lagi atas Saifuddin Bakhorzi, salah satu murid dari Syekh Najmuddin Al-Kubro. Mekah Madinah aman akhirnya ya. Aman dari invasi Mongol saat itu. Barokah dari Syekh Najmuddin Al-Kubro melalui muridnya Saifuddin Bakhorzi. Dipanjang tangankan oleh Berke tadi. Subhanallah. Ini kalau kita bisa mengambil ini. Jadi maka kenapa kita harus membahas Syekh Najmuddin Al-Kubro ini? Karena pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Iya. Begitu terkesima ya mendengar cerita seperti ini. Kemudian tentang nama Kubro tadi. Iya. Mbak Asif. Al-Kubro itu ketika ada dua versi. Pada saat
remajanya ketika Syekh Najmuddin Ahmad bin Umar tadi Ahmad bin Umar. Iya, dia masih belajar. Itu dia memang cerdasnya luar biasa. Jenius. Ya? Jenius. Dan dia memang nun sewu menyukai debat ya. Jadi setiap anak atau setiap teman atau guru bahkan melihat dia itu seperti atomatul kubro, seperti kiamat. Kalau dia datang, wah kiamat ini selesai. Langsung ya. Selesai, kita kalah semua ini. Ancaman buat Iya. Atomatul kubro. Jadi Ahmad bin Umar atomatul kubro, atomahnya hilang jadi al-kubronya. Al-kubro. Tetapi versi yang lain itu versi pertama. Ya, Najmul Kubro. Karena memang Syekh Najmuddin adalah orang yang cemerlang. Seperti bintang. Berlian, Najm ya. Brilian ya. Seorang yang istimewa, makanya Najmul Kubro. Seorang bintang terpaling cemerlang. Kubro, al-kubro itu kan akbar secara mu'annas. Secara mu'annasnya. Isim tafdil dari mu'annas. Ya itu. Kabiroh jadi kubro. Kan gitu. Kalau kabir akbar kan gitu, ya. Kabiroh. Itu. Jadi memang ada dua versi itu ya. Iya. Yang pertama tadi bahwa nama kubro itu dari Tomatul Kubro. Iya. Intinya sama, al-kubro ini artinya adalah sosok. Yang menarik ini mu'anas tapi dikaitkan dengan nama laki-laki. Seorang laki-laki. Unik. Jadi mungkin keseimbangan ya Pak Faruk. Bagaimana? Orang Jawa dulu itu, ini ada satu. Nah cerita. ini ketika, tolong didengarkan ya. Ketika punya orang Jawa itu kan begini, weton dan lain sebagainya sangat berpengaruh baginya terhadap watak itu ya. Ketika punya anak, dia merasa anaknya ini akan wataknya keras. Dia memberi nama anaknya itu nama perempuan. Sebagai penyeimbang. Penghalus atau penyeimbang. Seperti ada saya punya teman namanya Sumarni, itu laki-laki. Itu karena memang begitu. Ada beberapa nama ya Wagini. Begitu ya tinggi berarti ya. Hitung-hitungan kita ya, orang Jawa maksudnya. Itu seperti itu. Wah, sampai segitunya ya. Ini kita pengen bahas tentang kenapa di Indonesia ada ini jadi soal kubro tadi sudah terjawab bahwa begitu brilian cerdasnya seorang Najmuddin ini sehingga mendapat julukan kubro itu tadi. Kemudian posisi beliau ya, ini sebelum ke hubungannya dengan tokoh Nusantara Jumadil Kubro, posisi beliau, ajaran beliau, embrio-embrionya itu apakah masih bisa kita lihat pada saat sekarang ini? Masih sekali, Pak Faruk. Ya. Contohnya begini, ajaran Syekh Najmuddin Al-Kubro itu kan memang ajarannya sangat lengkap, laku sekali, lelaku. Jadi zikir sampai habis gitu, sampai tidak ingat apa-apa, artinya begitu. Zikir sampai totalitas. Puasa. Memang beberapa dalam tarekat kan juga masih menjalankan itu. Kemudian yang paling ada sampai sekarang ini adalah tentang khotir itu. Khotir. Iya, tentang bisikan-bisikan. Bahwa ini cara membedakannya. Bahwa bisikan dari Allah al-haq itu bagaimana, bisikan dari nafsu bagaimana, bisikan dari setan bagaimana. Itu ada tanda-tanda yang dijelaskan sekali dan itu banyak ada dalam kitab-kitab sufi sampai sekarang. Kemudian dalam laku-laku spiritual kaum kebatinan misalnya di Jawa atau di Nusantara ini mengalami proses cahaya-cahaya, melihat cahaya hitam, cahaya kuning, cahaya itu ada makna-maknanya dan itu sebenarnya ada ajaran dari Syekh Najmuddin Al-Kubro. Pada tingkat tertinggi sudah melihat cahaya itu memang dari... Jadi cahaya pertama misalnya putih itu dimaknai oleh Syekh Najmuddin adalah Islam. Orang masih mencapai tahapan Islam. Nanti iman cahayanya menjadi hijau. Kemudian ihsan ada cahaya sendiri. Cahaya tertinggi itu hitam, Pak. Hitam malah. Iya. Cahaya tertinggi. Iya. Karena tanpa hitam nggak bisa orang melihat apa-apa. Ada hitam bisa melihat. Iya. Cahaya ketidaktahuan orang itu cahaya zat yang ada hanya Allah. Hilang kitanya ya. Iya. Itu hitam ini.
Wah, sangat menambah wawasan sekali. Baik, kemudian yang terakhir ini mungkin sebagai penutup, bahwa ada nama yang sangat familiar di kalangan Jawa, kita ya, iya. Di Jawa lah istilah, yang mungkin sampai sekarang pun makomnya masih sering diziarahi oleh para banyak kan? Dan banyak, betul. Yaitu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Apakah ada hubungannya dengan Najmuddin? Maksudnya apakah Syekh Jumadil Kubro ini ada hubungan dengan Najmuddin Al-Kubro? Saya nggak akan membahas hubungannya karena bukti-bukti literatur tidak ada. Secara langsung kan tidak ada ya. Tetapi saya akan membahas bahwa dalam salah satu naskah Serat Balirante itu Cirebon atau Banten ya. Itu di situ bahwa Syekh Maulana Hasanuddin menjelaskan bahwa beliau pernah diajak ayahnya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ya. Itu belajar di Mekah, dan di situ dijelaskan Syekh Syarif Hidayatullah belajar kepada Syekh Najmuddin Al-Kubro, begitu ya. Ceritanya begitu dalam Serat Balirante itu. Tetapi yang menarik di situ, saya mengutip dari Martin van Buringesen. Artinya apa? Saya juga punya Serat Balirante itu. Semua silsilah, semua nama yang disebutkan di situ itu sebenarnya silsilah tarekat Kubrowiyah di dalam sanad Firdausiyahnya Syekh Ahmad Al-Qusasi dari tarekat Satariyah. Nama Kubro tadi. Iya. Bukan Kubro, Najmuddin Al-Kubro, terus di situ ada Syekh Alauddin Asimnani, ada nama Syekh siapa? Apa termasuk yang Jumadil Kubro ini? Iya, di situ ada nama Syekh Najmuddin Kubro. Itu adalah sanad tarekat yang menurun begini. Jadi orang-orangnya itu sebenarnya tidak satu kurun gitu. Tetapi itu berarti sanad penulis muridnya ya. Iya, sanad murid. Penulis Serat Balirante itu pernah membaca sanad Thariqah Firdausiyah milik Syekh Ahmad Al-Qusasi di dalam kitab Simtul Majid. Begitu. Simtul Majid adalah pegangan Thariqah Satariyah. Jadi hubungannya Jumadil Kubro adalah murid, sanad keilmuan, begitu. Bagi dengan Syekh Najmuddin atau gimana tadi? Syekh Najmuddin di situ dijelaskan artinya apa? Yang menarik bahwa nama Al-Kubro di dalam serat-serat itu bisa jadi memang dari sanad tarekat. Yang akhirnya menjadi nama-nama makam, nama-nama makam Jumadil Kubro dan mungkin ya. Syekh Jumadil ini adalah pengamal juga dari ajaran Kubrowiyah. Saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak punya data itu. Apakah pengamal atau apa? Jadi bisa kami tarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungannya ya. Ya enggak juga, kan kita belum menemukan. Belum tahu ya. Iya. Intinya apa? Di Jawa itu familiar nama Kubro, tetapi bisa jadi itu adalah pengaruh pembacaan terhadap sanad-sanad Thariqah yang menyebutkan di situ nama Syekh Najmuddin Al-Kubro. Pengaruh pembacaan. Iya. Menginspirasi orang memberi nama Kubro itu. Iya. Begitu kuat sekali. Kalau nggak baca mana bisa. Iya kan? Iya. Begitu itu. Baik, jadi sudah sangat jelas bahwa tadi hubungannya dengan Syekh Jumadil Kubro itu seperti itu tadi. Adalah pengaruh pembacaan nama Kubro ya dalam Syekh Najmuddin Al-Kubro. Baik, untuk penutup mungkin ada statement khusus ataupun pesan-pesan tentang tema kita kali ini, Pak Asip, monggo. Terima kasih Pak Faruk. Intinya sejarah itu perlu kita ketahui bukan hanya untuk sekedar melihat spion, tetapi sejarah adalah mengetahui asal-usul dan bagaimana langkah kita menuju ke depan. Ya. Siapa kita ditentukan oleh langkah kita. Karena pengetahuan kita terhadap masa lalu. Itu saja Pak Faruk. Baik, sangat 24 karat sekali tema kita kali ini. Narasumbernya pun juga sangat subhanallah. Jadi baik sahabat Bincang Thariqat, tema kali ini
kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah, manfaat, dan wawasan dari tema kali ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.